Inilah data dan fakta sesungguhnya di balik penolakan 3 bupati terhadap pembangunan jalan tol di Jawa Tengah. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Proyek strategis nasional terutama pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur, mobilitas barang dan manusia, akses pariwisata, dan aspek lain terkait ekonomi nampaknya belum sepenuhnya dipahami rakyat Indonesia. Bahkan para pejabat juga dengan berbagai kepentingannya seringkali menolak atau keberatan dengan rencana pembangunan jalan tol atau infrastruktur lainnya. Setelah protes Bupati Meranti terkait pembagian bagi hasil alias perimbangan keuangan pusat daerah yang menghebohkan Indonesia bulan lalu, namun berakhir dengan lemahnya data sang bupati dan hanya mengandalkan perkiraan atau asumsi. Ujungnya niat bupati bela warga juga dipertanyakan. Protes itu menjadi lemah dan kontraproduktif. Kemudian minggu terakhir tahun 2022 dan seminggu pertama tahun 2023 ada penolakan pembangunan jalan tol yang dilontarkan oleh Bupati Karanganyar Juliatmono dengan alasan berpotensi mematikan perekonomian jika dilewati jalan tol tersebut. Kemudian ada Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan tidak setuju dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional Lingkar Timur Selatan Kota Solo itu karena sawah lestari banyak yang terdampak. Kini Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengaku berkeberatan dengan rencana pembangunan jalan tol Lingkar Timur Selatan Solo. Diketahui pembangunan tol tersebut rencananya melewati Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Sukoharjo. Dia mengatakan banyak lahan sawah yang dilindungi atau LSD di wilayah Sukoharjo yang bakal terkena dampak dari rencana pembangunan tersebut. Demikian dikatakan Etik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu 4 Januari 2023. Lahan sawah yang bakal terkena dampak rencana pembangunan jalan tol Lingkar Timur Selatan Solo itu tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya ada Kecamatan Gatak, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan Bendosari, dan Kecamatan Nguter. Apalagi menurutnya Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Dampaknya banyak dari Kecamatan Gatak, Mojolaban, Grogol, Bendosari, Nguter. Itu semuanya hampir LSD kena semua. Kita sebagai penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian kalau dibangun tol, kami keberatannya nanti untuk pengembangan kota juga terhambat, terang Etik. Oleh karena itu Etik berharap supaya tidak dibangun jalan tol, tetapi jalan ring road atau arteri. Sebab dengan pembangunan jalan ring road atau arteri wilayahnya, masyarakatnya masih dapat melakukan aktivitas ekonomi jika terkena dampak jalan tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan banyak LSD di Sukoharjo yang bakal kena dampak rencana pembangunan jalan tol Lingkar Timur Selatan Solo. Terkait luas lahan LSD Sukoharjo yang bakal terdampak rencana pembangunan jalan tol tersebut, Widodo mengaku belum mengetahui. Admin akan melihat dan mengulas alasan yang digunakan para bupati untuk menolak jalan tol. Bupati Karanganyar Juliatmono dengan alasan berpotensi mematikan perekonomian jika dilewati jalan tol tersebut. Kemudian Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan tidak setuju dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional Lingkar Timur Selatan Kota Solo.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengaku berkeberatan dengan rencana pembangunan jalan tol lingkar timur selatan Solo karena banyak melewati lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Mari kita cek faktanya. Alasan jalan tol mematikan perekonomian adalah alasan yang perlu dilakukan studi dan penelitian lebih lanjut. Namun penelitian selama ini menunjukkan hal sebaliknya. Pernyataan jalan tol mematikan perekonomian jelas tidak layak dikemukakan oleh pejabat publik sekelas Bupati Karanganyar Juliatmono. Kemudian yang kedua, alasan penolakan dan keberatan pembangunan jalan tol akibat banyak menerjang sawah lestari dan dilindungi seperti kata Bupati Klaten Sri Mulyani dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani menambahkan akan mengganggu Sukoharjo sebagai penyangga pangan Jawa Tengah. Namun faktanya adalah sebagai berikut. Tidak tepat Sukoharjo adalah penyangga pangan Jawa Tengah. Produksi beras Jawa Tengah tertinggi dipegang 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Sragen, dan Cilacap. Sukoharjo berada di peringkat 11, Klaten peringkat 10, dan Karanganyar peringkat 13 berdasarkan data BPS Jawa Tengah 2016-2021. Yang kedua, alasan sawah lestari dan sawah dilindungi cukup masuk akal karena ada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Namun jika dikaitkan dengan data peringkat penghasil beras dari daerah 3 bupati tersebut, serta tidak adanya data berapa luasan dan berapa potensi berkurangnya lahan dan potensi berkurangnya hasil panen, alasan ketiga bupati tersebut tidaklah cukup kuat. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum bahwa para pemimpin daerah di Jawa Tengah, khususnya para bupati, camat, dan lurah akan mati-matian menjaga produksi beras dan padi di daerah mereka serta lahan sawah sebagai satu kondite kerja dan prestasi di daerah agraris. Namun permasalahan petani terkait harga pupuk, ketersediaan pupuk, harga jual gabah, kesejahteraan atau kesuksesan petani, para bupati juga tidak dapat berbuat banyak, atau lebih tepatnya tidak terlalu memperhatikan. Nah, itulah pendapat admin. Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan pendapat di kolom komentar. Pendapat harus berdasarkan logika, data, dan fakta, bukan kebencian kira-kira atau katanya. Karena itu semua penting untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat, semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin.